Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengudara, mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi-literasi digital yang bermanfaat, tentunya untuk bagi mahasiswa Indonesia. Seperti biasa, kita akan melaksanakan review riset artikel yang diproduksi oleh mahasiswa bimbingan saya di Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dalam upaya penyelesaian tugas akhir melalui program pembuatan riset artikel. Nah, tentu saya sebagai pembimbing Rado Yendra tentunya bersama dengan Rado Institute harus maksimal melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk melakukan review-review tentang bahasa program yang telah dibuat, teori yang dipahami oleh mahasiswa saya sebagai landasan membuat riset artikel. Itu harus kita lihat secara matang dan kita share di dunia maya untuk mendapat masukan dari berbagai rekan mungkin yang satu bidang dengan kita untuk membahas masalah-masalah tentang riset artikel yang disampaikan. Untuk itu saya Radu Indra bersama Radu Institute tentunya akan terus mengudara, akan terus mengabdi pada bangsa negara ini melalui riset-riset artikel yang baik tentunya. Oke, kita coba lihat apa yang telah diinginkan oleh mahasiswa kita ini adalah tetap fokus kepada COVID-19 di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan itu masih sama dengan yang rekannya, tetapi datanya yang diajukan adalah untuk data kematian. Nah, kalau sebelumnya hanya berpangku kepada data kasus baru atau kasus positif ya, dilakukan dengan menggunakan 4 model yang sebelumnya, diantaranya adalah gamma, lalu ada Aramendra, ada Rani, dan ada Sujata 2 parameter. Nah, sekarang yang diajukan kepada kita adalah pemodelan data kematian COVID di Indonesia. Beda antara kasus positif COVID dan kematian. Nah, itu bisa kita cek di berbagai riset artikel, terdapat perbedaan yang nyata. Nah, oleh sebab itu, ide pemikiran ini saya rasa sederhana, tapi sangat baik sekali untuk dilaksanakan dalam pembuatan riset artikel. Ada baiknya, karena kita fokus kepada data kematian. Oke, coba kita lihat data kematian COVID-19 di Indonesia. Seperti apa mahasiswa kita memahami dengan baik tentang suatu riset artikel. Kita hapus dulu edit clear console. Kita lihat program yang telah ditawarkan. Nah, datanya tetap menggunakan data sumber data COVID di dunia, menggunakan kolom 7 Indonesia, tetapi yang dia gunakan kematian kolom ke-6. Kalau sebelumnya positif COVID nih kolom ke-5, tapi ini kolom ke-6. Oke guys, kita coba lihat langsung apa yang dihasilkan oleh datanya ini. Kita lihat, kita run. Kita panggil COVID in the world. COVID in the world. Nah, ini dia. COVID in the world. Kita open. Kita Windows vertically. Nah, ini COVID. Lalu kita ambil D2. Oke. Nah, kita mau lihat data, kepala data dari D2 ini apa? Karena kita mengambil hanya yang kolom ke-7 saja. Kita lihat kolom ke-7. Kita ambil hit huruf kecil, caps lock
hit B2. Jadi kalau kita lihat ini adalah data ini yang sebelumnya new kasus, ini yang deaths. Nah, ini data kematian yang ada di Indonesia. Nah, luar biasa sekali. Jadi ide pemikirannya luar biasa, saya rasa membedakan antara kasus positif COVID dengan kasus kematian. Oke. Oleh sebab itu kita ambil datanya, kita bersihkan dulu, kita ambil yang kolom ke 6, terus yang besar dari 0 kita kasih nama X. Lalu kita lihat data kita X. Enter. Nah, ini data kita kematian tidak sebesar data kasus positif. Jadi walau bagaimanapun kita periksa dulu histogram. Oke, his X frekuensi false. Frekuensi false. Nah, di sini dampak sekali bahwa histogram data kematian COVID di Indonesia ini itu akan sangat baik diwakilkan oleh distribusi-distribusi yang lazim digunakan. Cukup yang 2 parameter saja seperti log normal, gamma, Weibull. Oke, boleh ditambah dengan yang sebelumnya ada Sujata, ada Rani, ada Amarendra, dan ada Akas. Nah, ada Akas satu distribusi. Nah, semua distribusi ini kita akan coba pahami dengan baik bahwa data histogram yang ditampilkan ini sangat biasa sekali dan sangat baik untuk dijadikan sebagai suatu bahan penelitian. Oke. Nah, kita lihat program distribusi yang digunakan atau model-model yang digunakan oleh mahasiswa kita ini. Ya, ternyata mahasiswa kita menggunakan Weibull 1 komponen, gamma 1 komponen, log normal 1 komponen dengan bantuan paket mixer. Nah, ini bagus sekali. Ini kreatif namanya. Sebelumnya mahasiswa kita melakukan dengan menggunakan Newton Raphson dengan menggunakan iterasi yang luar biasa. Rumit sekali iterasi Newton Raphson. Nah, sedangkan mahasiswa kita yang meneliti di bidang kematian, data kematian COVID ini memanfaatkan jasa mixer. Nah, mixer kita tahu fasilitas untuk terdirinya dari mungkin 2 atau 3 campuran, tetapi bisa untuk yang tanpa campuran, tinggal menghasilkan komponen 1. Lalu distribusi Rani dia gunakan sebagai pembanding, sama seperti program yang dilakukan oleh kawannya Amarendra, dan ada satu yang baru yang dia buat yaitu Akas. Nah, ini Akas. Ada beberapa distribusi, 2 distribusi yang dia gunakan sebagai pembanding yang telah dihasilkan oleh kawannya. Dan ada satu distribusi baru yang dia gunakan adalah distribusi Akas namanya. Nah, semua distribusi ini itu masih dalam riset artikel yang sama yang dirujuk, yaitu kita coba kita lihat yang dirujuk. Stop share dulu. Kita ambil share rujukan. Nah, ini dia. Jadi dia masih merujuk kepada riset artikel Rani Distribution and its Application. Di sini ada beberapa distribusi, ada Rani tentunya, Rani pada persamaan ini 1.1 ini Rani. Lalu ini adalah kumulatif Rani, lalu beberapa distribusi, ya ini dia gunakan Akas. Akas, Amarendra, dan Rani, ya dia gunakan 3 distribusi itu sebagai pembanding dengan distribusi yang lazim. Oke, saya rasa sangat baik sekali. Oke, kita kembali ke R kita, kita share kembali R kita. Lalu kita sudah tahu beberapa fungsi mix fit ini, mix fit untuk menghasilkan parameter. Kita sudah tahu karena sering kita lakukan mix fit. Bagi rekan-rekan yang baru masuk tentang mix fit ini, lihat di Rado Institute dalam bedah riset artikel mix R ini telah berkali-kali kita bahas. Untuk sebab itu
Pada kesempatan kali ini tidak kita bahas lagi mengenai mix air. Silakan lihat mix speed itu maksudnya apa. Rani juga udah kita bahas pada sebelumnya. Ada Amarendra, ada Theta. Oke, kita coba jalankan saja semua program kita. Kita library dulu, kita panggil mix air. Lalu kita jalankan semua program kita. Oke, kita jalankan semua program. Oke. Kita coba lihat ada. Wah, mantap. Program sebagai landasan utama dalam menghasilkan riset artikel di bidang statistik ini harus siap. Jadi semua mahasiswa saya jika ingin membimbing menghasilkan riset artikel harus mempunyai basic tentang R. Nah, ini semua parameter sudah kita lihat, terutama kalau kita mau lihat yang Weibull, tinggal panggil saja fit 1, copy, paste misalnya ya, enter. Ini fit 1, jadi shape-nya 1,4, 19, sekian untuk scale. Oke. Lalu terusnya sama saja untuk fit lainnya sama. Untuk Rani begitu juga, Theta Rani ini sudah ada Theta Rani, copy, paste, enter. Oh, ini salah, kita enter dulu. Ini kita paste di sini, paste. Ini Theta Rani juga sudah ada. Ingat Rani satu parameter saja. AIC juga sudah diberikan, BIC sudah diberikan, log likelihood sudah diberikan untuk 3 distribusi yang kita gunakan. Theta Rani sudah ada. AKAS juga udah ada nih, Theta AK ini AKAS nih. Kita coba copy paste di sini. Ini AKAS. Yes, AKAS juga sudah memberikan parameter. Jadi semua parameter 6 distribusi yang digunakan, 6 model yang digunakan pada riset mahasiswa kita ini telah sukses dijalankan. Termasuk menentukan AIC, BIC, dan log likelihood-nya. Oke, kita lihat. Kalau ini log likelihood dari AKAS. Kita copy misalnya, copy, paste. Nah, ini likelihood-nya min 284. Kalau yang 3 distribusi untuk Weibull, gamma, dan log normal itu sudah ada di feed-nya masing-masing. Sedangkan untuk AKAS, Rani, dan Aramendra perlu kita desain program yang sangat cantik. Oke, lalu setelah siap semuanya, kita coba buktikan apakah dia baik. Nah, kita panggil part and throw, 2 baris 3 kolom, density fit 1 untuk Weibull, fit 2 untuk gamma, fit 3 untuk log normal, FRN Rani, FAM Amarendra, dan FAK adalah AKAS. Oke, kita coba run semuanya. Kita mau lihat kekuatan bahasa programnya, perlu kita cek juga. Kita run. Oke, yang merah Weibull, yang biru gamma, yang hitam log normal, Rani hijau, kuning Amarendra, orange AKAS. Oke, jadi di sini nampak sekali bahwa Weibull gamma ini adalah sepertinya seolah-olah Weibull adalah yang tercantik dibandingkan dari 5 distribusi sebelumnya. Yang terburuk itu adalah AKAS. Sangat jauh sekali yang warna oranye itu AKAS. Masya Allah. Jadi dapat saudara perhatikan di rumah. Kesungguhan 2 mahasiswa saya ini dalam menghasilkan riset artikel ini itu sudah luar biasa. Dengan perjuangan-perjuangan mereka akhirnya bisa, ini sudah luar biasa saya rasa apa yang dia lakukan untuk mendapat jawaban tentang pemodelan kematian COVID-19 di Indonesia. Oke, kita lihat ini PDF, lalu kita coba lihat lagi tadi probability kumulatif. Ingat, kumulatif harus menggunakan pendekatan I kurang 0,5/n. I itu adalah 1 sampai banyaknya data, sedangkan N itu panjang data, dan data harus diurutkan menggunakan bahasa sort dari kecil dan besar karena kita menggunakan kumulatif. Nah, bahasa-bahasa SHW, SCG itu parameter. Kita coba run, kan ini run. Jadi kalau kita lihat
Contoh tadi kita misal fit 1. Nah, kita mau mengambil parameter shape. Nah, bahasa cara mengambilnya cukup fit 1 kurung siku 2 kali nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena shape berada pada nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 shape. Sedangkan scale nomor 5. Nah, ini scale nomor 5. Begitu juga dengan kita contoh misalnya kalau kita mengambil SHW, kalau kita enter, kalau kita panggil SHW, itu yang kita panggil adalah shape Weibull. Kalau kita panggil SCW, itu yang kita panggil adalah scale Weibull. Nah, kalau fit 3 misalnya, fit 3 itu log normal. Log normal mixture with one component artinya ya log normal biasa, nggak ada komponen, nggak ada campuran di situ. Makanya pemberatnya cuma 1, nilai 1 doang karena dia memang tidak ada pemberat. Nah, nilainya ini dia, ini parameter rata-rata, ini standar deviasinya. Jadi untuk mengambil shape-nya ini rata-ratanya cukup menggunakan bahasa SHL. Ini shape log normal. Kalau kita panggil SHL, kita mengambil rata-ratanya ini dia. Lalu kalau kita ambil SCL, ini kita ambil 0,8. Ini kita perlukan untuk menjalankan program-program dari cumulative distribution function. Ini kumulatif. Jadi kita tahu dulu, kumulatif Weibull kita pakai P Weibull. Ingat dalam R kalau P Weibull kumulatif. Kalau gamma, P gamma. Kalau log normal, log normal. Ingat data diurutkan. Nah, jangan lupa, bukan X lagi, sort X. Lalu kumulatif Rani, masukkan rumusnya seperti yang ada di riset artikel yang telah kita bahas pada persamaan 1.2. Lalu kumulatif Amarendra dan kumulatif Akas. Masukkan semua. Lalu kita lihat pula kemantapan program. Sekali lagi FF ini adalah untuk data yang I kurang 0,5%. CFIX 1 kumulatif Weibull. FF lagi ini data I kurang 0,5%, CFIX 2 gamma, CFIX 3 adalah untuk log normal, CFN kumulatif Rani, CFAM kumulatif Amarendra, dan CFA kumulatif Akas. Oke, kita coba runkan saudara-saudara. Kita lihat kekuatan program anak kita ini. Kita run. Masya Allah. Ternyata, oh mana dia nih tak jalan. Modelnya mana? Oh kita belum jalankan modelnya, patut. Oke kita hapus dulu semua. Modelnya belum kita jalankan. Nih, yang CF ini jalankan dulu. Ini jalankan semua dulu. Jalankan semua dulu. Nah, tutuplah dulu nih. Kita besarkan. Kita jalankan dulu ini tadi belum kita jalankan. Nah, kita jalankan dulu. Ini CF ya. Run. Oke, kita lihat di console. Oke, dia jalan semua. Barulah kita lihat grafik dari kumulatif atau CDF plot. Ini 2 baris 3 kolom. Kita ambil gambarnya, kita gabungkan 2 baris 3 kolom. Lalu kita run kembali. Wah, ini mantap kan? Wah, Weibull mantap. Wes, gamma juga mantap. Wah, log normal. Ini yang Rani udah mulai hang. Rani udah mulai hang. Rani udah, apalagi kuning yang untuk Amarendra. Akas juga hang. Jadi dapat kita lihat, perhatikan bahwa Weibull dan gamma ini sangat baik sekali. Yang warna merah itu Weibull, yang warna biru gamma, yang hitam atau yang abu-abu grey itu adalah data sebenarnya, yaitu FI kurang 0,5%. Jadi kalau kita lihat garis merah dan garis biru ini cantik sekali, sangat rapat kepada data sebenarnya. Sedangkan log normal sudah mulai merenggang, apalagi warna hijau Rani, warna kuning Amarendra, apalagi Akas sangat jauh dari data sebenarnya FI. F sama dengan I kurang 0,5%. Subhanallah,
Sangat luar biasa sekali apa yang dihasilkan oleh mahasiswa kita ini. Lalu kita coba lihat nilai AKIK, nilai BIC, nilai LRN-nya. Kita lihat rumusnya, kita run. Lalu kita lihat hasilnya. Konsol, kita panggil satu-satu. Untuk Rani, AIC Rani. Ini kita panggil Rani dulu deh, copy. Paste, ini untuk Rani. 465. Lalu untuk AIC Amarendra. Paste. 439. Lalu untuk Akas, AIC. Copy. Paste. Wow, makin jauh. Lalu untuk Weibul. Nah, ini Weibul. Nah, tadi udah dikeluarkan di feed satu. Pasti Weibul. Masya Allah, sangat jauh turunnya 424. Lalu AIC Gamma. Kita lihat AIC Gamma kita. Pasti. 424 juga. Lalu kita lihat AIC untuk log normal. Oke, pasti. Nah, kita lihat bahwa Weibul AIC-nya lebih kecil dari yang lainnya, dan kita sepakat juga tadi melihat dari grafik baik PDF plot maupun untuk CDF plot, probability density function plot, maupun cumulative density function plot, memang yang terbaik itu adalah Weibul ditambah lagi dengan program AIC-nya. Oke, kita coba lihat kembali program kita. Bagi rekan-rekan yang mau menyimak, kita buka perlahan dari awal. Nah, ini data kita. Data mixer, semua sudah tahu mixer itu apa. Ingat, data itu Indonesia. Lalu kolom ke-6, kematian kolom ke-6. Kalau kolom ke-5, new case, kasus positif. Lalu fit 1, fit 2 ini adalah untuk mengeluarkan parameter Weibul. Fit 2 gamma, fit 3 log normal. Lalu ada Rani. Rani menggunakan Newton Raphson, tentu berasal dulu likelihood. Ini keluarkan dulu log likelihoodnya. Baru kita ketemu S itu adalah maksimum log likelihoodnya. Oke, maka ini rumusnya adalah theta awal tambah log likelihood dan dibagi dengan maksimum log likelihoodnya. Oke, sangat cantik semua apa yang telah kita lakukan ini. Ini Rani theta. Oh, untuk yang Rani tadi rumusnya apa? Kita buka sampai ke samping. Kalau ada yang mau yang bertanya, Rani ini kita buat perlahan. Kita buka sampai ke samping. Nah, itu Rani. Nampak Rani di situ sampai ke samping. Lalu kita lihat lagi untuk theta Rani ini adalah tetanya. L Rani ini log likelihoodnya. Oke, ini XI kita ingat kemarin untuk menggambarkan densitas Rani. Kita memerlukan nilai XI yang banyak, dimulai dari 0 sampai 2 kali maksimum data, berjarak-jarak 0,1 dengan bahasa R sekuen. Sekuen itu 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Nilai XI lah yang dimasukkan ke dalam densitas Rani. Nah, grafik yang berwarna hijau Rani tadi inilah dari FRN. Ini Amarendra. Amarendra sama, berikan nilai awal theta 0,01. Kita buka Amarendra panjang rumusnya. Ini mana kawan yang menyimak? Tengok, kita bukakan saja. Mana yang mau belajar, menyimak, melihat, ini kita buka. Oke, udah kita buka secara perlahan. Oke, lalu kita terus, nah ini dia nih tetanya. Ini log likelihoodnya, ini XI, ini densitasnya. Lalu akas begitu juga, ini akas yang baru yang dipersembahkan oleh kawan kita yang memiliki data kematian. Ini akas terbuka semua. Lalu theta akas dan grafik kalau yang grafik yang ini satu saja. Jadi kalau grafik yang ini kadang-kadang dalam grafik itu juga dia ingin hanya satu grafik saja. Coba kita lihat. Nah, ini semuanya. Ini kalau ini kita lihat satu grafik saja untuk semua model. Ada merah, ada biru, ada hitam, ada kuning. Ya itu kalau mau satu. Satu grafik saja untuk semua tabel. Tetapi kalau mau satu-satu ya seperti yang tadi, yang his ini tadi. Nah, ini program yang satu-satu nih. Kita buka aja ke samping. Mana kawan yang mau lihat. Ini bahasa programnya luar biasa sekali saya rasa.
sangat memahami teori mahasiswa kita ini dan layak untuk diterbitkan atau disokong, dibantu dalam penulisan riset artikelnya. Ini kita buka lagi, mana kawan-kawan yang mau melihat, kita bukakan. Oke. Kita bukakan lagi kawan-kawan yang melihat, histnya juga paling bawah kita bukakan juga. Ini untuk yang kawan-kawan mau melihat. Oke. Nah, ini untuk kumulatif. Kumulatif yang kita jelaskan tadi. Dimulai dari I1 sampai panjang data, N panjang data, dan F ampirannya itu I kurang 0,5 per N. Sort adalah urutan data. Ini parameter shape Weibull, parameter scale Weibull. Ini untuk shape gamma, scale gamma. Ini untuk shape log normal dan scale untuk log normal atau rata-ratanya atau untuk variasinya. Nah, ini program CFIC-nya kumulatif. Untuk Weibull pakai bahasa P Weibull. Kalau FIC 2 pakai P gamma. Ingat P, kalau D density, oke? Untuk P log normal itu pakai P kumulatif. Nah, CRN, CFAM itu kumulatif yang berasal dari riset artikel yang telah dihasilkan. Nah, itu dia. Oke guys, ini semuanya guys. Ingat, X-nya adalah urutan data dari kecil ke besar. Lalu kita grafikkan semuanya. Wah, ini nampak semua grafiknya, tidak perlu di apa karena semua dalam layar penuh. Oke guys, ini untuk AIC dan seterusnya. Oke. Jadi kita memberikan apresiasi bagi rekan kita. Jadi apa yang telah dilakukan oleh rekan kita ini memang sangat luar biasa. Mereka memahami konsep, mereka memahami bagaimana menghasilkan bahasa program R. Tinggal kita sokong untuk menulis riset artikel. Silakan dulu buat ke dalam bahasa Indonesia, oret-oret dulu. Nanti kita akan kirimkan kepada lembaga yang resmi dalam menghasilkan tulisan atau riset artikel dalam bahasa asing. Dalam hal ini bahasa Inggris. Ya kalau ada bahasa Arab ya berapa apa bagus juga bahasa Arab. Kasih sama orang Arab. Kalau mau bahasa apa? Rusia lah yang seru sekarang. Hurrah! Oke, saya rasa saya sebagai pembimbing tentu berpuas hati ya, bangga dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang mereka begitu antusias untuk mengikuti apa bedah-bedah riset artikel yang kita berikan, lalu berpikir bagaimana cara membuat. Dan kita tentu berharap kepada rekan-rekan yang menyaksikan yang mempunyai kemampuan kepakaran untuk meminta kita memohon agar diberikan masukan atau kritik. Tapi kritiknya saya rasa yang membangun. Kalau dibilang salah, tunjukkan yang benar gitu. Nanti yang parahnya salah tapi yang benar tak ada. Itu yang bukan kritik itu namanya itu. Jadi kalau ada yang salah, berikan yang benarnya seperti apa. Jangan disuruh kita cari yang benarnya karena yang kritik itu harus tahu yang dikritik. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada siang ini sangat luar biasa sekali. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc dari Markas Rado Institute. Tentunya undur diri dulu. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.